TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Umum, ya, dan pendakwanya kita mulai ya. Mana terdakwanya? Silakan, maju. Sidang perkara tindak pidana korupsi masing-masing nomor 79, 80, dan 81 Petsus TPK 2022 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Budi Hartono Linardi, Taufik dan Tahan Banurea dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ya. Terdakwa sehat? Ya. Kita lanjutkan persidangan dengan acara pemeriksaan saksi dari penuntut umum. Ada saksi hari ini penuntut umum? Yang hadir 4 orang saksi yang mulia. 4 ya? 4. Oke. Terdakwa pindah ke sana. Saksi di hadapan. Saksi Wahyu. Saksi Wahyu. Saksi Firza Yoga Pratama. Saksi Muhtadi. Saksi Galih. Ini aja keberatan saya. Yang lain nggak ada ya? Baca keberatan. Hah? Keberatan. Kalau ada keberatan. Itu yang taskan satu lagi. Yang satu orang itu yang tidak ditahan. Hari ini apa Kamis itu? Nggak tahu. Bukan apa-apa yang Saudara saksi, apakah dengan izin menggunakan sujel, dengan izin menggunakan PI, ada perbedaan tarif yang harus dibayar kepada negara atau sama saja? Izin Pak, sama Pak, nggak ada perbedaan. Sama. Jadi yang ditiadakan itu bukan tarifnya ya? bukan. Oke. Apakah perlakuannya sama juga dengan menggunakan sujel tadi, dengan PI, ada yang masuk ke jalur hijau, kuning, atau merah? Sama Pak, itu terkait penjaluran di sistem, di manajemen risiko jadi nggak ada apakah ini menggunakan sujel atau menggunakan PI atau LS itu sama. Sama. Boleh saudara jelaskan apa sih yang disebut jalur hijau itu, jalur kuning, dan jalur merah? Untuk apa itu ada penjaluran itu? Izin Pak, terkait dengan jalur hijau. Jadi pada saat pengusaha atau importer mengajukan dokumen PIB itu kan sudah membayar pajak semua harus diselesaikan dulu, baik biaya masuk, PPN, PPH, kalau ada pungutan lainnya pun harus dibayar. Setelah itu diajukan ke National Single Window itu, lah disitulah terkait dengan lartas gitu. Setelah lartas terpenuhi, baik surgel ataupun menggunakan PILS, itu baru penjaluran, gitu kan. Kalau jalur hijau, begitu dapat penomoran, nomor dokumen, langsung ke SPPB, bisa dilakukan pengeluaran, surat persetujuan pengeluaran barang. Kalau jalur kuning, itu harus dilakukan penelitian dokumen. Setelah dilakukan penelitian dokumen oleh pejabat fungsional dokumen, dalam hal ini adalah penelitian tarif dan nilai pabean. Itu setelah sesuai, langsung itu akan maka akan terbit SPPB, surat persetujuan pengeluaran barang. Kalau jalur merah harus
dilakukan pemeriksaan barang dulu. Setelah dilakukan pemeriksaan barang, hasil dilakukan oleh pemeriksa barang sesuai ataupun tidak sesuai. Misalkan ini sesuai, maka akan baru dilakukan penelitian ke PFPD, yaitu tarif dan nilai pabean. Setelah dilakukan penelitian di PFPD, baru terbit SPPB, itu surat persetujuan pengeluaran barang, seperti itu. Izin tetap kepada Pak Muhtadi yang ingin saya tanyakan, apakah penggunaan surat penjelasan itu dapat mengesampingkan BMAD dan BMTP? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Tidak bisa. Tetap mengikuti aturan kepabeanan yang berlaku. Iya, Pak. Jadi kalau menurut saudara saksi dalam penerapannya surat penjelasan itu digunakan sebagai apa? Sebagai pengganti izin lartasnya saja. Ya. Digunakannya kapan, Pak? Ya pada saat kalau perusahaan tersebut tidak punya PI atau LS itu. PI atau LS. Iya. Nah, tadi saudara saksi menjelaskan bahwa itu diinput ke dalam Inatrade. Menurut sepengetahuan saksi, siapa yang menginput itu ke dalam sistem Inatrade? Yang PILS saya enggak. Ini kan mungkin dari teman-teman perdagangan yang tahu, Pak. Kita kan cuma melihat aja. Yang terhubung dalam sistem itu siapa aja? Ya di sistem INSW. di NSW itu. Pihak-pihaknya saudara saksi mengetahui? Ya kalau kita ya dari di analyzing point ya bisa melihat gitu pada saat masuk dokumen itu. Tanya, yang dimaksud dengan pengawasan lartas border dan pengawasan lartas post border. Izin Bu, kalau terkait dengan lartas post border, jadi kan 2017 sampai dengan 2020 itu post border ya. Itu mekanisme pengawasan terkait lartas ada di kementerian terkait gitu. Contoh kalau misalkan terkait makanan ya nanti di BPOM atau Kementerian Kesehatan, atau mungkin terkait besi ini di Kementerian Perdagangan, seperti itu. Pada saat border adalah pengawasan terkait dengan lartas adalah pada saat di kawasan pabean. Dalam hal ini adalah bea dan cukai gitu. Jadi kalau border di bea cukai kewenangannya gitu. Border, Pak. Border ya? Ya, border. post border itu di kementerian terkait. Kementerian terkait. Kalau terkait mekanismenya, Pak, mekanisme pengawasan border dan post border. Kalau post border saya nggak tahu ya. Itu kan kewenangan dari masing-masing instansi ya. Oke, border aja. Kalau border ya pada saat masuk tadi kita cek terkait dengan izin lartasnya ada tidak gitu. Gitu. Terkait lartas Bu ini. Ini beda dengan mekanisme terkait dengan mekanisme dari kepabeanan beda lagi juga gitu. Iya, jadi tadi berdasarkan keterangan saksi sudah kita temukan fakta bahwa ada atau tidaknya surat penjelasan ini tidak menghilangkan proses kepabeanan atau penegakan hukum terhadap undang-undang kepabeanan. Jadi tidak ada dampak spesifik sebenarnya dengan adanya surat ini. Jadi apapun itu kita tetap mengikuti peraturan yang berlaku, terlebih dalam hal ini klien kami ini kan selaku PPJK, hanya pengurus jasa kepabeanan, bukan sebagai importir. Jadi perlu dicatatkan bahwa sebenarnya yang terlibat atau yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah importir sendiri. Klien kami itu hanya jasa kepengurusan kepabeanan. Jadi soal kecurigaan ada kejanggalan kalau itu ternyata impor itu ternyata barangnya sudah pekerjaannya sudah selesai. Ya, tadi kan sudah disampaikan bahwa ada proses tersendiri untuk itu. Dapat dilakukannya konfirmasi dari pihak Bea dan Cukai ke kantor Kemendak. Tapi kan sampai dengan saat ini bahkan saat sudah disidangkan juga tidak ada satupun jawaban. Artinya dengan tidak adanya jawaban itu menjadikan Bea dan Cukai mengambil sikap bahwa itu tetap dilaksanakan, karena tadi kan sudah disampaikan juga alasannya tidak mungkin menahan terlalu lama barang-barang itu karena kan terkait dengan kegiatan importasi itu hal yang tidak bisa ditunda, itu harus tetap berjalan. Seperti itu mungkin. Kalau soal Post border dan border. Ya, post border dan border itu tadi sudah disampaikan berdasarkan keterangan saksi, itu hanyalah kewenangan terkait pengawasan pembatasan barang impor, di mana border itu dilakukan Bea dan Cukai dan post border itu dilakukan oleh
Kementerian Perdagangan, dan semuanya itu berjalan sebagaimana mestinya, nggak ada pengaruh kita di situ. Karena kan nggak mungkin kita bisa membendung, menguasai beberapa instansi, kan itu hal yang sangat tidak mungkin. Dan itu dibuktikan tadi dengan keterangan saksi bea dan cukai bahwa semua prosedur kepabeanan intinya tetap diikuti sebagaimana undang-undang yang berlaku. Bagian sendiri yang pakai siapa sih yang menjalankan itu? Waduh, kalau itu lebih tepatnya ke bagian importir mungkin. Kami kan kuasa dari PPJK, bukan kuasa dari importir. PPJK sendiri dapat order dari siapa? Dari kementerian atau dari? Oh enggak, importir sendiri. Ya, karena klien kita kan bergerak di bidang jasa. Jadi siapapun yang minta jasa terkait pengurusan impor ya kita tangani. Dan yang jadi satu tolak ukur kan tidak ada perbedaan antara penanganan klien kita dengan importir-importir yang lain. Gitu. Cukup ya?